Dan jangan juga wanita, sekelompok komunitas wanita mengolok-olok wanita yang lain. Karena bisa saja yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Jangan kena dia lebih rendah mungkin di mata kita dari sisi paras wajah, warna kulit, postur tubuh, misalnya ekonomi, pendidikan, itu nggak bisa. Ingat, kalau Allah berikan kita kelebihan, misalnya paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kekayaan, kepintaran, segala macam, itu untuk disyukuri. Bukan digunakan untuk merendahkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Serta juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita yang ditulis Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan ini sudah kita bahas tentunya beberapa poin-poin sebelumnya. Yang terakhir itu adalah poin ke-7, masalah dosa yang tidak disadari oleh kaum wanita, yaitu meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu atau babysitter, dan ini masuk dalamnya juga membebani suami apa yang di luar kapasitasnya. Ini tentu sudah kita bahas pada pertemuan kita yang sebelumnya. Namun sekarang insya Allah kita akan bahas dosa yang selanjutnya, yang ke-8 di halaman nomor 8 juga, yaitu mengejek dan menghina orang-orang muslim atau muslimah. Seperti biasa tentunya kita coba berikan penjelasan dulu dari judul ini. Ya. Jadi memang dalam Islam kita sangat dilarang untuk menghina, mengejek, mulai dari diri kita sendiri, kemudian orang-orang di sekitar kita, pasangan hidup misalnya, atau anak-anak, ya, atau misalnya tetangga, orang-orang terdekat, ya. Semua itu tidak boleh sama sekali kita menghina, termasuk bukan hanya kekurangan fisik, tetapi juga kekurangan dari sisi ibadah. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan pun tidak boleh dihina. Tetapi kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang dia lakukan. Berikut juga kita bersyukur kepada Allah di sisi yang lain karena kita tidak terjerumus pada dosa yang sama. Itu yang harus kita lakukan. Lebih jauh daripada itu, syaitan pun tidak boleh dihina. Yang sudah jelas-jelas menyesatkan manusia, maka dalam syariat Islam, nanti akan kita sebutkan dalilnya, syaitan pun tidak boleh dihina. Tapi kalau ada godaannya, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukannya. Karena kita tidak pernah tahu seberapa jauh Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan memberikan dia kemampuan untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu kita berlindung dari keburukannya. Jadi sekali lagi, kalau ada sesuatu yang buruk di depan mata kita, maka kita tidak boleh menghina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut agar tidak menimpa kita. Berikut juga kita bersyukur dari sisi yang lain karena kita sedang tidak diuji dengan hal tersebut. Nah, poin ini yang harus kita jadikan pondasi dasar dalam bahasan kita. Lebih jauh dari itu juga kita tidak boleh menghina makanan, tidak boleh menghina hewan, tidak boleh menghina tumbuh-tumbuhan. Intinya bab menghina selesai. Tidak boleh sama sekali dibuka dan tidak boleh dalam kamus setiap muslim. Apapun alasannya. Nabi SAW itu kalau tidak suka satu jenis makanan, maka beliau tidak menyentuhnya. Tapi beliau tidak pernah sama sekali mengatakan makanan ini tidak enak, atau bahasa-bahasa yang mungkin yang sudah tidak asik bagi kita, makanan ini keasinan, makanan ini tidak enak, kecuali kita hanya sekedar ingin memberikan masukan. Tetapi kalau untuk menghinanya, maka itu tidak boleh sama sekali. Termasuk dalam menghina ini adalah menyanyiakan, ya, membuang makanan itu, sementara mungkin masih banyak orang yang bisa konsumsi, pakaian, dan apa saja. Hati-hati dengan transportasi dan fasilitas yang sudah Allah berikan, kendaraan, rumah, ini semua juga hati-hati, perabot-perabot rumah tangga, semua tidak boleh dihina. Kalau ada sesuatu yang sudah tidak layak dipakai, ya sudah, cukup kita keluarkan atau kita ganti. Kalau untuk kita hina, mobil ini jelek sekali,
rumah ini jelek sekali misalnya, sendok ini jelek sekali. Misal, padahal sebenarnya kita lupa fasilitas itu sudah sekian lama memenuhi kebutuhan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan itu sudah berapa kali menyampaikan kita ke tujuan yang kita inginkan. Naungan rumah itu sudah berapa kali melindungi kita dari panasnya teriknya matahari, dari hujan, dan berapa banyak orang yang justru tidak memiliki itu. Dan ini bisa kita tarik dalam setiap lini kehidupan kita. Ini pondasi dasarnya. Jadi intinya di dalam kamus setiap muslim ada hal yang harus dihapus secara total. Menghina, mencaci maki, merendahkan orang lain, putus asa, dendam, semua ini harus hilang dalam kamus kita sehingga tidak ada celah di hati kita atau di pikiran kita, karena memang dalam syariat ini semua dilarang. Ya. Begitu juga dengan menghina musuh. Kalau lagi berperang, tidak boleh kita menganggap remeh musuh. Pernah kami jelaskan hukum syamata namanya. Syamata ini merendahkan orang lain. Ya. Nabi SAW berlindung mengatakan atau berlindung kepada Allah SWT dari syamatatil ada. Jadi jangan sampai menganggap remeh atau menghina musuh. Walaupun pasukan kita besar misalnya, tidak boleh kita anggap remeh musuh. Salah satu peperangan yang sangat masyhur yang memberikan pelajaran kepada kaum muslimin berhubungan dengan ini yaitu perang Hunain namanya. Setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW bertemu dengan suku Hawazim yang berasal dari kota Taif di satu lembah namanya lembah Hunain. Di situ kaum muslimin memiliki 12.000 pasukan. Belum pernah dalam sejarah umat Islam kekuatan umat Islam mencapai itu. Maka ada di antara sahabat cuma bicara begini saja, mengatakan, kita tidak akan pernah kalah oleh musuh dengan kekuatan sebanyak ini hari ini. Hanya karena perkataan itu Allah uji muslimin, mereka kalah di awal peperangan. Padahal sebenarnya ya tidak perlu melakukan itu. Cukup kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan atau kelebihan tanpa harus menganggap remeh apapun yang ada di depan kita. Umar bin Khattab pernah berkata untuk merincikan poin ini sambil mengatakan tentu bukan berhubungan dengan masalah perang tapi contoh yang lain. Beliau mengatakan kalau seandainya ada seorang wanita hamil lewat di depanku dan aku mengatakan perutnya besar ya, aku khawatir Allah membuat perutku jadi buncit. Jadi sampai pada tingkat itu. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali menghina apapun. Tidak ada celah dalam syariat untuk menghina. Di sini di poin nomor 8 sebenarnya penulis lebih mengerucutkan masalah menghina dan mengejek orang-orang muslim ataupun muslimah. Tapi tadi yang kami sampaikan adalah umum. Orang kafir pun tidak boleh dihina, hewan pun tidak boleh, fasilitas pun tadi tidak boleh, syaitan pun tidak boleh. Nanti akan kita lebih rincikan di dalam dalil-dalil yang akan kami sampaikan dalam syarah insyaAllah. Baik, saya bacakan dulu di halaman 8 kata penulis, dosa yang tidak disadari oleh wanita yang ke-8 mengejek dan menghina orang-orang muslim atau muslimah, khususnya kaum muslimah yang konsisten terhadap ajaran agama. Secara khusus ini, kalau ada seorang muslim atau muslimah kelihatan dari kehidupan mereka sehari-hari justru lebih dekat kepada Allah dengan hijab syar'inya, dengan pakaiannya, laki-laki mungkin dengan pakaian lebih islami ya. Atau mungkin mereka sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari pekerjaan halal, hadiri majelis ilmu. Semua itu tanda-tanda mereka inginkan kebaikan. Maka orang-orang seperti ini lebih pantas untuk tidak diejek. Tentu secara umum tidak boleh. Apalagi kalau orang-orang yang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka punya kekurangan. Saya sudah bahasakan tadi cara sederhana, kalau ada sesuatu yang sedang menimpa mereka yang tidak menimpa kita, misal ada di antara orang hadir dalam majelis masih gosip misalnya, atau dia masih ada membuka pintu-pintu dosa, dia sudah hijrah tetapi masih membuka pintu transaksi ribawi, masih membuka misalnya pintu pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, masih dan itu satu sisi kesalahan dia, tapi nggak bisa kita pukul rata seakan-akan orang ini sudah buruk semuanya. Karena memang ada sisi lain kebaikan dia. Walaupun kita tidak mendukung pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Makanya di sini penulis mengatakan mengejek dan menghina orang-orang muslim atau muslimah, khususnya kaum muslimah yang konsisten terhadap ajaran agama. Dia lupa bahwa dengan hal tersebut dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keislamannya. Dia dianggap keluar atau murtad dari Islam bila dia mengejek kaum wanita muslimah karena konsisten dengan ajaran-ajaran agama.
Misal, jilbabnya kok begitu sih, diolok-olok. Misalnya laki-laki, kok jenggotnya seperti itu dan segala macam. Padahal sebenarnya yang sedang dia hina bukan fisik orang itu, tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada tingkat mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya murtad dari agama Islam. Dia harus mengulangi kembali syahadatnya. Karena sudah masuk ke ranah yang jauh lebih besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan dan diantaranya adalah hijab. Menghina-hina hijab gitu ya. Jadi kalau ada seorang wanita dia belum mau berjilbab, jangan dia olok-olok orang yang sudah berjilbab. Karena memang orang yang sudah berjilbab jauh lebih baik di poin itu daripada dia. Jadi nggak boleh sama sekali dia justru menggunakan sebagai bahan olokan gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman tentang kaum munafikin di ayat atau di surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 65 sampai 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sebenarnya masih ada lanjutan ayat, tapi di sini penulis mengambil saksi bahasan sampai di poin ini saja tuh di ayat, potongan ayat ini. Sampai kata-kata ba'da imanikum, ada jim di atas, itu masih ada lanjutan ayat. Artinya katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian selalu mengolok-olok, tidak usah kalian beralasan, karena sungguh kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jadi ayat ini turun kepada kaum munafikin. Pada masa itu mereka mengolok-olok kaum muslimin, mengolok-olok Rasulullah SAW, mengolok-olok keputusan syariat. Maka turunlah ayat ini. Walaupun pimpinan mereka waktu itu Abdullah bin Abi Salul datang dan Nabi SAW lagi di atas unta, gitu kan. Kemudian dia jalan sementara dia menginjak batu-batu dan tanah. Jadi dia maksudnya terhina posisinya. Dia dibawa Nabi SAW di atas unta sambil dia mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda saja. Maka Allah mengatakan qul abillahi wa ayati kuntum tastahzi'un. Apakah pada Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta maaf setelah kejadian ini, karena sungguhnya kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Nah di poin ini, Bapak Ibu sekalian, memang kita bisa lihat bagaimana tegasnya syariat Islam untuk tidak boleh mengolok-olok. Kalau sampai pada ranah mengolok syariat Allah Subhanahu wa taala, ini kufur. Ini kufur gitu kan. Seperti orang mengolok-olok Ka'bah misalnya, itu kan, orang mengolok-olok puasa, orang mengolok-olok jihad atau apapun sifatnya. Kalau diolok-olok, kalau kita belum bisa melakukannya, jangan kita salahkan orang yang sudah melakukan, ya. Ini hati-hati sekali. Begitu juga dengan muslimah yang belum bisa menerima syariat poligami, bukan berarti dia harus mengolok-oloknya. Dia belum bisa lakukan, dia. Tapi jangan diolok-olok dan dihina seakan-akan itu satu kesalahan. Nah itu keliru. Kita belum mampu, maka kita jangan mengolok-olok syariat Allah SWT. Jangan olok-olok orang yang meninggalkan pekerjaannya yang haram kepada pekerjaan yang halal, walaupun misalnya pendapatannya lebih sedikit. Misalnya mengatakan kamu kok bodoh banget sih, atau kamu seperti apalah, bahasa-bahasa ini akhirnya membuat menjatuhkan dan merendahkan orang yang sedang menerapkan syariat. Jadi sebenarnya bukan dia sedang menegur, dia bukan sedang berbicara tentang orang itu, tapi dia sedang berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi contoh-contoh yang kami sebutkan seperti misalnya mengolok-olok musuh, mengolok-olok fisik seseorang tapi tidak ada hubungannya dengan syariat Allah. Misalnya menganggap orang itu gendut, ya kalau diolok-olok, atau orang itu apalah ada masalah di kulitnya lalu diolok-olok, ini dosa besar. Tapi tidak sampai membawa keluar agama. Tapi kalau sudah syariat Allah yang diolok-olok, maka ini berarti karena orang itu dekat dengan Allah, menjalankan syariat seperti hijab, seperti sholat tadi, jihad dan seterusnya, maka berarti dia sudah murtad dari agama Islam. Jadi ini ada rincian hukum tentunya. Baik, kita akan coba bahas dulu sekarang. Ini kita masuk ke syarahnya. Seperti biasa, karena penulis hanya tulis poin-poin garis besarnya saja. Supaya lebih dalam kita belajar, kita akan bahas tentang bab menghina dan mencelah ini. Kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Surah nomor 49 ayat 11. Ini ayat yang paling masyhur tentang haramnya menghina, mengolok-olok, mencaci, yang semua semakna dengan itu. Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 11. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun
wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayat ini sangat tegas sekali ya. Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, janganlah ya, sebagian kaum mengolok-olok sebagian yang lain. Di sini terjemahannya laki-laki sebenarnya. Jangan sebagian laki-laki, satu komunitas mengolok-olok komunitas yang lain atau individu kepada individu yang lain. Karena bisa saja yang diolok-olok itu lebih baik. Maksudnya masih ada sisi kelebihannya yang mengalahkan orang yang mengolok-olok. Misalnya ibadahnya, misalnya apalah, hal-hal yang lain ya. Mungkin puasanya. Ada orang mungkin dia tidak sholat malam seperti kita, tapi dia sangat bakti dengan orang tuanya. Mungkin ada orang tidak membaca Quran seperti kita, tapi dia sangat rutin bersedekah. Jadi ada kelebihan-kelebihan. Mungkin ada orang tidak rutin hadir di majelis, tetapi mungkin dia ikutin online dan dia banyak praktik. Mungkin dia sering jenguk orang sakit, dia sering berbagi dengan tetangganya, misalnya dia sering memaafkan orang. Ya, ini kita hubungkan dulu dengan hadis Nabi SAW. Satu waktu pernah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, nanti akan masuk dari pintu ini, dituju pintu masjid, seorang ahli surga. Seorang ahli surga akan masuk dari pintu ini, seorang dari ahli surga. Maka semua mata sahabat tertuju ke pintu itu. Masuklah seorang sahabat yang tidak terlalu dikenal. Ya, artinya bukan orang yang selalu interaksi sama orang, supel. Ketemu ya, tapi tidak terlalu dikenal. Tidak ada juga sesuatu yang menonjol dari dia. Dia tidak meriwayatkan hadis, dia juga tidak menonjol di saf pertama misalnya jihad, atau biasa aja orangnya. Tapi Nabi bilang akan masuk nanti dari pintu ini ahli surga. Para sahabat pikir, wah ini jaminan dari Nabi, ya sudah. Ternyata hari kedua Nabi ulangi lagi yang sama, akan masuk dari pintu ini orang ahli surga. Masuk orang yang sama. Sampai hari ketiga masih sama. Akhirnya Abdullah bin Umar, dalam riwayat yang lain Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in, ini salah satunya. Ya, ini kemarin sempat juga kita singgung di Blok M pada saat menjelaskan tentang Tablik Akbar serial Abdullah bin Umar. Ini riwayat juga disinggung tentang beliau. Maka penasaran, ingin tahu apa sih amalan orang ini? Kenapa dia 3 hari Nabi jamin surga? Maka datanglah sahabat ini, ringkasnya bertamu ke rumah orang tersebut selama 3 hari. Pamit ingin jadi tamu selama 3 hari. Karena memang hak tamu boleh menginap 3 hari kalau diizinkan oleh pemilik rumah. Lebih dari 3 hari itu sudah sedekah dari pemilik rumahnya. Itu pun kalau diizinkan dalam 3 hari itu ya. Maka dia pun menginap dan dia coba perhatikan sholat malamnya, sholat duhanya, dan ibadah-ibadah secara umum lah. Ternyata orang ini menurut Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang biasa saja. Maksudnya tidak sampai pada tingkat level ibadah seperti dia. Karena Abdullah bin Umar ini kalau ibadah luar biasa gitu. Luar biasa. Sampai waktu ditanya oleh seseorang kepada Nafi'. Nafi' ini pembantunya Abdullah bin Umar yang tiap hari sama-sama. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar? Maka kata Nafi', kalian tidak akan mampu mengikutinya. Karena orang ini bertanya ingin mencontoh maksudnya. Karena Abdullah bin Umar itu setiap habis sholat 2 rakaat uduk lagi. Jadi kalau misalnya sholat malam itu 11 rakaat misalnya. 11 rakaat ini berarti kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Ini kan berarti sholat tahajud sama sholat witir itu bisa 6 kali salam. Karena 2 rakaat salam, 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 terakhir witir 1 salam juga. Maka 6 kali. Abdullah bin Umar setiap kali sholat malam, setiap mau sholat itu sholat uduk. Jadi salam 2 rakaat uduk lagi untuk mendapatkan pahala ekstra. Baru dia sholat lagi karena dianggap sholat yang pertama sudah selesai. Maka ini sebuah ibadah yang tidak jarang orang bisa lakukan ya. Maka Abdullah bin Umar dengan banyak tentunya perilaku yang lainnya. Abdullah bin Umar kalau minum radhiyallahu anhu di gelas, beliau tidak pernah habiskan langsung karena sunnah Nabi SAW tidak menghapuskan secara langsung. Tidak menghabiskan secara langsung, beliau mengatakan jangan kalian minum seperti unta gitu kan. Ya, kita punya jarak. Tapi Abdullah bin Umar itu kalau minum baca bismillah, dilepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah, lepas alhamdulillah. Kadang-kadang bisa sampai 10 atau 11 kali dalam 1 bejana air untuk mendapatkan pahala. Dan seterusnya banyak sekali aktivitas beliau tentunya. Makanya beliau ini penasaran apa yang membuat orang ini jadi jamin surga. Maka dia tidak lihat itu. Sholat malamnya biasa aja, kemudian sholat duhanya juga biasa, aktivitasnya biasa. Tetap oke, jalan sholat 5 waktu tepat waktu, tapi tidak ada sesuatu yang menonjol.
Maka Abdullah bin Umar mengatakan orang ini biasa. Dia bilang hampir saja saya menganggap remeh amal orang itu. Sampai saya bertanya kepada dia mengatakan, sesungguhnya saya nginap di rumah kamu ini bukan karena saya ada masalah apa-apa. Tapi saya mendengarkan Nabi SAW menjaminmu 3 hari surga. Maka saya ingin tahu amal apa yang kau kerjakan. Itu sebabnya saya nginap. Maka kata orang tersebut, seperti yang kau lihat aktivitas saya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Ini yang saya kerjakan. Ada perintah agama, oke. Yang wajib-wajib saya kerjakan, yang sunnah yang saya mampu. Tetapi saya tidak pernah menginap di malam hari kecuali saya bersihkan hati saya dari dendam dan juga memaafkan semua orang. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena itulah kau melebihi kami. Karena itulah kau. Jadi di sini tidak menghina orang, ya, tidak membawa kepada sifat dendam. Itu subhanallah sebuah nilai ibadah sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, dan jangan juga wanita, sekelompok komunitas wanita mengolok-olok wanita yang lain. Karena bisa saja yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Jangan kena dia lebih rendah mungkin di mata kita dari sisi paras wajah, warna kulit, postur tubuh, misalnya ekonomi, pendidikan, itu nggak bisa. Ingat, kalau Allah berikan kita kelebihan, misalnya paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kekayaan, kepintaran, segala macam, itu untuk disyukuri. Bukan digunakan untuk merendahkan orang. Karena merendahkan orang ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan. Bisa saja dibalik keadaan tersebut sehingga kita justru yang jadi lebih rendah dari orang tersebut. Dan ini terjadi, ya. Al-jaza min jinsil amal, kata para ulama. Al-jaza min jinsil amal. Semua bisa dibalas sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda misalnya menjenguk orang sakit, maka mungkin besok pada saat Anda sakit Anda juga dijenguk. Kalau hari ini kita misalnya membantu orang, kita besok dibantu orang. Kalau hari ini kita tersenyum, besok orang tersenyum dengan kita. Apa saja kebaikan kita lakukan akan dibalas yang sama. Kalau hari ini kita olok-olok orang, besok kita akan diolok-olok. Itu akan jadi sumber yang sama. Hari ini kita hina orang, satu waktu kita akan dihina oleh orang. Dan seterusnya, gitu kan. Maka kita harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini. Jadi saya ulangi tadi, hai orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, karena boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Lalu Allah mengatakan, dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri. Diri sendiri nggak boleh. Kita melihat diri kita di cermin misalnya, kok saya jelek ya, kok mata saya begini, kok kulit saya begini. Ini bukan ciptaan kita, bukan kita yang buat ini. Kita nggak bisa milih. Saya mau kulit putih kah, saya mau hitam kah, saya mau gemuk, saya mau tinggi, bukan pilihan kita. Saya mau mata yang bulat, mau yang sipit, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengolok fisik dia atau fisik orang lain, dia sedang menghina penciptanya. Untuk apa kita bicara ini? Ini fasilitas Allah kasih. Udah kita nikmati saja. Fungsinya sama. Mata mau kecil, mau besar, mau kulitnya putih atau gelap, sama. Fungsinya sama. Mata melihat, telinga mendengar, ya semua kulit itu untuk melapisi otot dan urat saraf kita, dan seterusnya. Maka gunakan sebagai fasilitas. Dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada sesuatu kurang dari orang, saya ingatkan lagi kembali. Tadi sudah 2 kali saya ulangi, sekarang saya ulangi lagi. Kalau ada sesuatu yang kita lihat kekurangan dari orang atau pelanggaran, maka kita bersyukur karena kita tidak tertimpa kekurangan tersebut atau pelanggaran itu, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai terkena ya kepada kita gitu. Nah, ini poinnya. Ini harus kita garis bawahi. Kemudian dikatakan, dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Gelaran-gelaran ejekan. Misal anaknya sudah baik-baik namanya nih. Misal nama anaknya Hafsah. Udah bagus nama istri Nabi. Tapi karena si Hafsah ini misalnya gendut, lalu panggil gendut, panggil dut misalnya. Contoh. Atau apalah, gelaran-gelaran ya. Orang sebenarnya tidak bodoh, dibilang bodoh misalnya. Atau apa misalnya, diolok-olok gitu kan. Nah itu semua tidak boleh. Memanggil dengan gelaran-gelaran jelek nggak boleh. Ya. Pernah kalau tidak salah Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, cukuplah engkau, maksudnya kok kamu bela-bela dari wanita Yahudi yang pendek itu.
Maksudnya dia Sofiyah, istri Nabi yang lain. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan kata-kata kalau dimasukkan ke lautan maka akan merusaknya. Maksudnya dosanya besar banget, untuk apa kau bicara itu? Kalau kau bilang dia pendek, yang buat dia pendek siapa? Allah yang ciptakan. Kalau kamu bilang dia jelek, nah Allah yang ciptakan dia. Mungkin di mata kita jelek, belum tentu di mata Allah jelek. Contohnya gitu kan. Jadi jangan dijadikan sebagai bahan-bahan ejekan. Lalu Allah mengatakan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau sudah belajar begini nggak boleh lagi. Jangan lagi mulai masuk ke situ pada poin itu, jelek-jelekkan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dikatakan, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim, yang jahat. Sudah dengar begini tapi tetap aja. Pulang sebentar boba dari pengajian masih olok-olok. Apapun yang kita lihat teman-teman sekalian, ya. Ingat, harus peka. Apa saja. Apa saja. Mau lihat satu pelang itu jelek, terkelupas kuliah, tidak usah dihina. Besi, nggak bisa ngerespon sama kita. Tetap nggak boleh. Udah selesai. Ditutup semua pintu itu. Ditutup semua pintu itu. Jadi dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari semua sisi. Mengolok-olok, menghina diri sendiri, orang lain. Bahkan sudah sangat peka tadi kita membahasakan hal-hal sampai benda mati pun tidak boleh diolok-olok. Ya. Abu Jurayy radhiyallahu anhu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Berikan aku sebuah pesan, nasihat, saran di mana aku bahagia dunia akhirat. Berikan aku wasiat." Begitu ringkas sebenarnya permintaannya, tapi tadi itu rincian dari saya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasubbanna ahada. Jangan pernah kau hina orang lain. Itu nasihat paling baik. Jangan pernah menghina orang lain. Apakah karena lebih kurang secara fisik, paras wajah, kulit tadi, jabatan. Ya, mungkin anda di sini yang punya asisten rumah tangga, jangan diolok-olok. Nggak boleh menghina mereka. Gitu. Apa saja benda-benda. Kita mau belanja satu barang, sofa misalnya, tapi ada sofa satu ditampilkan itu rusak, robek, tidak usah dihina, udah tinggalin aja, cari sofa yang bagus, selesai, kan gitu. Makan satu restoran tidak cocok, ya sudah, selesai, dan kalian nggak usah mampir, nggak usah bilang itu restoran jelek sekali atau apalah, bahasa-bahasa yang sama seperti ini. Kita cukup jadikan sebagai pelajaran buat kita gitu ya. Maka Abu Jurayy rahimahullah berkatakan, setelah wasiat tersebut, aku tidak pernah menghina seorang pun, baik ia seorang yang merdeka ataupun budak. Demikian pula aku tidak pernah menghina unta atau domba. Hewan pun, hewan tidak bisa respon apa-apa. Kita biar marah-marah sama hewan, mungkin hewan tidak terlalu respon, apalagi mengejek-ngejeknya, dia nggak ngerti. Tapi tetap Tuhannya dan Tuhan kita sama. Nah ini penting. Saya sering kasih contoh ini di pengajian, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada kucing lewat di depan kita, lalu kita tendang kucing itu. Misal iseng, ada orang iseng ditendang kucing itu. Dia pikir kucing itu tidak akan melawan, teriak pergi. Baik, dia lupa kalau Tuhan dia sama Tuhan kucing itu sama. Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Satu waktu nanti dia jalan pakai sepatu bagus, jalan ke seleo. Kenapa? Hukuman karena tendang kucing kemarin. Hukuman bisa datang. Maka yang paling aman, jangan pernah punya masalah dengan orang. Makanya pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sambil berkata begini, tolong tuliskan dan infokan kepada saya semua ilmu. Kata Abdullah bin Umar, kalau ilmu luas sekali, banyak kalau kau ingin dituliskan semua itu. Tapi saya sarankan, kalau kamu bisa dalam kondisi meninggal, ya, meninggal dalam kondisi tidak punya tanggungan dan masalah sama orang, gak pernah tumpahin darahnya, gak pernah rusak namanya, gak pernah caci maki mereka, gak pernah ambil hartanya, maka lakukan. Itu kau akan selamat. Itu kunci. Jadi sebenarnya ilmu itu Bapak Ibu sekalian memang ada teorinya, tetapi yang lebih penting dari teori adalah praktiknya. Berapa banyak orang dengar begini tapi tetap masih olok-olok orang. Berapa banyak orang dengar tentang larangan-larangan tapi masih dilanggar. Berapa banyak orang dengar tentang sebuah perintah agama tapi tidak pernah dikerjakan. Maka tidak bermanfaat bagi dia. Maka seorang yang berkah ilmunya justru orang yang mempraktikkan apa yang sudah dia ketahui. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Al-Hujurat ayat 11 tadi. Di dalam tafsir Quran Al-Azim beliau, Allah Ta'ala melarang dari ayat ini merendahkan dan menghina mereka. Siapa saja. Hal ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW,
Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan atau menghinakan orang lain. Ini adalah perbuatan yang haram. Ini adalah perbuatan yang haram. Ingat ya, tidak suka tinggalkan saja. Tidak suka hindari saja. Tidak usah masuk ke ranah menghina. Karena itu dosa, selesai. Ya. As-Sa'di dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Karimur Rahman, menyebutkan tafsir Al-Hujurat ayat 11. Tentu Bapak Ibu nanti kalau selesai acara kita pun, kalau mau lebih dalam bisa ketik di Google tafsir Al-Hujurat ayat 4, ayat 11. Kalau tidak salah ada tafsir web gitu ya, .id kalau tidak salah, atau saya lupa, tapi saya pernah ketik itu dan saya ketik, saya klik ternyata keluar semua tafsirnya. Bagus, dari hampir dari mungkin 20 ya, kitab tafsir. Nah itu kita bisa lebih perdalam lagi, karena ini yang saya sampaikan sebagian ya. As-Sadi mengatakan dalam terjemahannya, tentunya langsung saja, dalam ayat tersebut terdapat kandungan hak seseorang mukmin dan dari mukmin yang lainnya, yaitu jangan menghina atau mencela orang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan sama muslim, dan perbuatan tersebut hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa yang menghina atau mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menghina kecuali karena dia merasa dirinya lebih. Maka itu juga yang mendatangkan dosa. Ya. Ini walaupun hanya bercanda ya, bercanda pun tidak boleh. Ini juga satu, atau ada tradisi-tradisi mungkin kalau arahnya ke sana harus ditinggalkan. Ya, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu, tapi kalau kami di Sulawesi Selatan itu sering ada bahasa-bahasa ini ya. Misalnya mungkin itu satu kebiasaan saja, atau mungkin dianggap bercanda, tapi dia lupa kalau itu masuk dalam bab hinaan. Misalnya makan tapi diikuti dengan bodoh, makan bodoh misalnya. Contoh, atau apa saja ya yang dia gunakan bahasa-bahasa ini, sebenarnya mungkin bukan niatnya menghina, tapi dia menghina, masuk ke kosakata ini. Jadi lebih baik dihindarkan atau dihindari daripada kita sampai terjerumus dalam pelanggaran. Kemudian At-Tabari menyebutkan dalam Jami' al-Bayan di tafsir beliau, masih Al-Hujurat ayat 11, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela atau menghina orang lain, dan itu mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena dosa yang ia lakukan, dan yang lainnya. Keadaan ekonomi yang rendah, di sini perhatikan kata At-Tabari, bahkan dosa yang dia buat. Misalnya ada kita kenal orang berzina, ada kita kenal orang misalnya menipu. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah jangan sampai saya terjerumus seperti apa yang terjerumusnya orang ini. Dan kita bersyukur kepada Allah yang kedua karena kita tidak lakukannya. Tapi jangan kita olok dia. Karena olok-olokan ini dilarang dalam agama. Termasuk tidak boleh mencelahnya. Lalu dikatakan ada contoh, pernah ada beberapa sahabat menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang sangat kurus. Satu waktu beliau pernah naik ke atas pohon kurma, ingin melihat sesuatu gitu ya. Dan karena angin kencang tersingkap betisnya radhiyallahu anhu. Maka karena kurus sekali, betisnya kecil, ada sebagian tertawa, sahabat menertawakannya. Ini mungkin kita pernah lihat ada orang ya, dia tertawa terbahak-bahak, lihat karena gemuknya orang atau kurusnya orang atau karena pendeknya atau apa saja gitu. Maka itu pernah terjadi. Maka Nabi SAW marah kepada sahabat-sahabat yang menertawakan itu. Seraya beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan amal hari kiamat daripada gunung Uhud. Jangan kalian anggap remeh. Bisa saja kurus fisiknya, tapi amalnya lebih baik daripada kalian. Kan itu. Jadi jangan pernah kita anggap remeh. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kada wa kada." Aku pernah berkata kepada Nabi SAW, cukuplah kamu dari Safiyyah itu, karena begini dan begitu. Qala ba'dur ruwat ta'ni qasirah. Sebagian perawi hadis mengatakan maksudnya Aisyah, pendek tuh istrimu yang satu tuh ya Rasulullah. Dia olok-olok gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamajazathu. Hai Aisyah, sungguh
Kau telah mengucapkan kata-kata kalau diletakkan di air lautan maka dia akan merusak dan merubahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan juga Ahmad. Mau bersaing, bersaing positif. Berikan pelayanan yang baik. Sekarang istri mau bersaing dengan istri yang lain, positif. Pelayanan, kasih sayang, gitu kan, pengorbanan, selesai. Itu akan dinilai. Atau kita punya toko, kita dagang misalnya. Udah kita tunjukkan kualitas kita tanpa harus menjatuhkan toko yang lain. Jangan di toko kita datang orang mengatakan ini berapa, orang pembeli tanya misalnya, ini berapa? Oh ini 100.000 rupiah. Misal pembeli mengatakan, oh di sana saya dapat cuma 75.000 kok. Jangan spontan kita mengatakan mungkin itu produknya palsu misalnya. Bisa saja memang benar dia dapat lebih murah sehingga HPP-nya lebih murah gitu, harga pokok penjualannya. Maka kita harusnya introspeksi diri. Oh iya, nanti coba saya cek ya. Kalau saya sih cuma bisa jual dengan harga ini. Anda cocok, alhamdulillah. Tidak cocok, saya belum bisa jual. Selesai. Gak usah kita jatuhkan orang lain. Nah seperti itulah. Sama kalau kita bertamu ke rumah orang, ya. Apapun keadaan rumah orang itu jangan hina. Mungkin kita lebih rapi, kita lebih bersih. Oke lah, kita lebih pintar menata. Orang belum bisa. Jangan dihina. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita bilang alhamdulillah, saya tidak seperti dia. Dan alhamdulillah ya Allah, dan yang kedua aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku bersifat seperti dia. Nah itu oke. Tapi kalau untuk kita jatuhkan orang lain tidak boleh sama sekali. Bahkan ada satu celah pahala yang banyak luput dari kaum muslimin, yaitu menyempurnakan kekurangan orang lain. Contoh misal kita ketemu sama seseorang, maaf dia punya bau badan tidak enak misalnya. Maka salah satu hal yang positif adalah kita memberikan dia masukan. Saya pernah sampaikan di salah satu ceramah, saya pernah jalan dengan salah satu kerabat jauh tentunya, tapi kami pernah satu mobil sama-sama laki-laki. Terus waktu naik mobil saya mencium bau yang kurang sedap dari tubuhnya. Sementara saya tidak terbiasa dengan itu. Gimana caranya memberikan masukan orang ini? Sementara dia sudah sepuh, sudah berumur gitu. Gimana caranya memberikan masukan? Saya tiba-tiba sambil berpikir begitu, Allah memberikan saya kemudahan melihat satu minimarket di jalan. Kami gunakan satu mobil. Saya minta referensi, orang hampir sebentar ada hajat saya mau beli. Saya beli minuman dan beberapa snack untuk satu mobil. Rame-rame kami 5-6 orang waktu itu. Dan saya beli khusus buat dia. Saya beli roll on yang biasa saya pakai, gitu kan. Sekalian sikat giginya dan segala macam. Terus saya bilang ini saya biasa pakai di rumah. Mungkin bermanfaat buat antum. Subhanallah, semenjak saya kasih dan setelah itu saya ketemu tidak pernah saya temukan lagi bau badannya. Tapi kan kita memberikan dia solusi. Itu juga satu poin. Daripada kita hanya ngolok-olok, oh jangan jalan sama orang itu ketiaknya bau misalnya. Atau apalah, itu kan sama masuk dalam bab ini. Lebih baik kita memberikan masukan. Ada banyak orang, menurut dia standarisasi misalnya kerapian rumahnya, kalau kita punya 1 sampai 10, 5. Bagi dia ini sudah paling bagus. Kita mungkin berarti itu masih kurang. Mungkin karena kita sering pergi ke hotel nginap, mungkin kita pernah Allah berikan kelebihan dalam diri kita, misalnya kita lebih suka. Oke, sekitar standarnya 7. Mungkin bagi dia sudah maksimal 5. Tidak ada salahnya kita duduk berikan masukan. Misalnya kita diskusi ya. Misalnya supaya tidak menyinggung perasaan, kita memperlihatkan gambar-gambar, mungkin ada aplikasi, ada website yang menunjukkan tentang masalah kerapian rumah dan segala macam. Ini kemarin saya lihat ini bagus banget loh, misalnya seperti kita berbagi edukasi sebenarnya, tapi kita sedang menyinggung dia. Dalam satu statement yang sering disebarkan di negara Arab itu untuk menasihatin orang tapi tidak menyinggung, al-kalamu laki wasma'i ya jarah. Perkataan buat kamu sebenarnya tapi dengarlah wahai tetangga. Seakan-akan dia bicara yang lain tapi sebenarnya dia maksudkan orang di depannya. Orang di depan kita ini sampai tidak tahu kalau sebenarnya dia yang sedang kita berikan masukan. Berapa banyak orang yang dapat petunjuk karena kita tunjukkan aplikasi yang bagus, gambar yang positif misalnya, atau website misal contoh ya. Dan banyak hal-hal yang lain yang kita bisa berikan masukan, sehingga tidak selamanya kekurangan orang itu kita jadikan sebagai bahan olok-olokan. Tetapi bagaimana kita justru mengubah itu, mungkin dari kekurangan menjadi kesempurnaan. Nah seperti itulah ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Kalau seandainya seseorang mencaci makimu, sengaja mencari-cari kesalahanmu, jangan kamu balas dengan hal yang serupa dari apa yang kau tahu tentang dia.
Dia gosipin kita, kita balas gosipin. Dia fitnah, kita balas fitnah. Dia cerita kekurangan, kita balas cerita kekurangan. Ya, karena sesungguhnya itu akan kembali ke diri mereka sendiri. Ya udah selesai. Kadang-kadang ada sumber pahala kita dari amal soleh yang kita kerjakan, atau dari dosa yang kita tinggalkan, atau dari ujian yang datang dari orang lain. Jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang gosipin kita, kita sabar tidak dapat pahala. Itu pahala. Ada orang hina kita lalu kita bersabar, itu pahala. Makanya pernah, seingat saya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah membeli kurma yang sangat ranum dan masih di tangkainya. Biasanya ini kurma yang sedikit lebih mahal dari yang biasanya, karena masih di tangkainya. Biasanya kalau di tangkainya itu kurmanya bisa bertahan lebih lama lagi. Ya. Maka pada saat itu dia baru mau nikmatin kurma itu, ada muridnya datang mengatakan, wahai syekh, wahai imam, bukan syekh, imam, ada seseorang mencaci maki Anda. Dia tahu kebetulan tetangganya. Maka kata Sa'id rahimahullah, dia menutup kurma tersebut, bawa kurma ini, kasih ke orang itu, dan sampaikan kepada dia, terima kasih dia telah berbagi pahala dengan saya, dan sebagai balasannya kurma ini. Semenjak hari itu orang itu berhenti mencaci maki beliau. Ya, karena dia memberikan saran dan nasihat, dan dia tahu sebenarnya dengan serangan orang seperti itu, dia bersabar, maka itu ada sumber pahala sendiri. Tapi kan sakit hati Ustaz, tapi kan gak enak dengar, ya itulah ujian namanya. Ya kan? Pahala sabar didapat kalau ada ujian. Nah, memang ujian memang tidak disukai. Makanya kita bersabar saat itu. Sama dengan orang yang sekarang di Palestina, mungkin di kasat mata kita, wih kesian ya, dibom, kepalanya hancur, badannya putus. Iya. Tapi itulah mati syahid. Mati syahid harus mati. Memang begitu. Itu mati. Nah, kita justru harus bersedih karena belum dikasih kesempatan. Mereka itu dapat peluang. Dunia jadi kecil bagi mereka. Toh juga orang akan meninggal dunia. Mereka setiap saat, puluhan orang setiap hari meninggal mati syahid. Sudah langsung menuju ke surga tanpa hisab. Karena mati syahid. Dan memang mati syahid yang masuk surga tanpa hisab, selamat dari fitnah kubur, tidak ada pertanyaan mungkar nakir, tidak ada lagi timbangan amal hari kiamat. Saking sucinya orang mati syahid itu sampai tidak dimandikan lagi jenazahnya, dikubur dengan bajunya sendiri. Bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Ya memang harus terputus kepalanya. Memang harus hancur badannya. Makanya Hamzah radhiyallahu anhu pada saat ditemukan jenazahnya, dan Nabi SAW sendiri sedih melihat. Karena dimutilasi, hidungnya terpotong, dadanya terbelah, darah semua. Tapi apa kan Nabi? Dia adalah pemimpin para syuhada di surga. Lalu beliau bersabda di lokasi perang Uhud, aku diperlihatkan Hamzah bertelekan di dipan-dipannya di surga menikmati surganya. Nah, memang gitu. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, meninggal di perang Mu'tah, dan meninggalnya sedikit ya, kalau di mata manusia yang hidup mungkin itu ngeri, karena kedua tangannya dipotong oleh musuh, lalu dadanya ditusuk, darah semuanya, mati. Lalu kata Nabi SAW, sungguhnya Ja'far sekarang sedang terbang melingkari surga bersama para malaikat, dan Allah menggantikan kedua tangannya itu dengan sayap. Ini langsung Nabi SAW sampaikan live. Berarti kan yang terjadi sekarang di Gaza itu sebenarnya kebaikan bagi mereka kalau secara kacamata agama. Allah memang memberikan mereka kesempatan peluang untuk mati syahid, itu juga akan mati satu waktu. Kita ini yang sekarang masih lalai dengan dunia, yang Allahu a'lam bagaimana. Semoga Allah tutup dengan kebaikan, gitu kan. Jadi seperti itu memahaminya gitu. Jadi jangan balas keburukan orang dengan keburukan yang lain. Termasuk teman-teman kita di Palestina, jangan bilang, oh alhamdulillah saya tidak ada di sana misalnya. Enggak. Ya semoga Allah terima syuhada mereka, semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Ya Allah partisipasikan kami bersama mereka di pahala dengan kemampuan kami, doa, harta, atau mungkin jiwa kami, engkau yang mengaturnya. Misal, daripada kita hanya justru bersyukur sementara orang berbuat kebaikan. Itu enggak mungkin. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kullu ma'siyatin uyyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamil an yuridu bihi annaha sabira ilaika wala budda an ta'lamaha atau ta'lama ya la budda an ta'malaha. Setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut ya sebelum engkau meninggal dunia. Dari kitab Madarikus Salikin di jilid 1 halaman 176. Dalam kitab yang lain Al-Urfus Syadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi disebutkan ta'yir yang dalam perkataan Nabi SAW ayyaraka ya. Atau dalam kurung menghina sebenarnya berbeda dengan mengingkari kemungkaran. Karena menghina atau menjelek-jelekkan mengandung kesombongan.
atau meremehkan orang lain dan merasa diri telah bersih dari dosa. Jadi nggak bisa kita bahasakan menghina kalau kayak tadi yang saya kasih contoh. Kita justru mengubah kekurangan dia, membantu dia sempurna atau mengingatkan keburukan dia dengan tujuan kebaikan. Itu tidak masuk dalam menghina. Menghina itu betul-betul kita menyombongkan diri. Sadar tidak sadar kita sedang menyombongkan diri, seakan-akan kita lebih baik dari orang tersebut. Ingat, fasilitas yang Allah berikan di dunia bisa hilang seketika. Sangat mudah. Berapa banyak orang tinggal di rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, keesokan harinya atau sebulan setahun kemudian berubah karena pernah mengolok-olok orang lain. Dinikul sebuah kisah, saya juga ini mendengarkan kisah ini, saya tidak tahu referensi pastinya, tapi menurut saya kita bisa ambil pelajaran. Pernah terjadi ada seorang laki-laki dan perempuan suami istri lagi makan malam. Kemudian ada orang yang bel pintu rumahnya atau ketuk pintu rumah minta makanan. Maka si perempuan ini kebetulan sang istri sangat dermawan, dia suka mau berbagi dengan orang-orang, tapi suaminya orang yang pelit. Kemudian istrinya pada saat buka pintu karena suaminya suruh, dilihat orang miskin tersebut, dia ingin mengambil makanan. Suaminya tanya, kamu ngapain? Dia bilang ada orang miskin yang minta makanan. Udah nggak usah diurus, biarin aja. Ya, seakan-akan bahasa begitu ya. Maka biar aja, nggak usah. Lalu suaminya ini keluar dan mencaci maki orang miskin tersebut. Ya, apa kok tidak tahu saya lagi makan sama keluarga saya? Mungkin cari tempat lain. Hanya orang miskin tersebut pergi. Subhanallah, berjalan sekian tahun, tiba-tiba ada masalah antara suami istri lalu bercerai. Si wanita ini menikah dengan laki-laki kaya yang lain. Tapi ini kurang lebih berjalan hampir 10 tahunan. Padahal ini terjadi sudah lama sekali. Satu waktu dia lagi makan dengan suami keduanya. Di malam hari waktu yang mirip dengan itu, kemudian ada yang ketuk pintu. Suaminya mengatakan yang kedua ini, coba lihat. Ya. Kemudian waktu dibuka, tiba-tiba perempuan tersebut, suaminya titip pesan, kalau itu orang susah bantu ya. Ini berbeda dengan suami pertamanya. Malah dia sudah titip pesan, kalau itu orang susah bantulah. Begitu si perempuan ini buka pintu, tiba-tiba dia menangis terisak-isak. Lalu suami yang sekarang datang menanyakan kenapa. Lalu dia bilang, lihatlah siapa yang datang. Ternyata yang datang ini dulu mantan suaminya. Yang dulu, yang pernah olok-olok orang miskin itu, sekarang berbalik keadaan menjadi orang miskin dan mengemis di rumah dia. Akhirnya suaminya yang sekarang bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah. Sambil mantan suami itu dikasih bantuan. Dia bilang sama istrinya, apa kau tahu siapa saya? Kata istrinya tidak. Di depan orang itu, di depan mantan suaminya yang dulu. Dia bilang, saya orang miskin yang dulu dihina oleh suamimu ini. Setelah saya dengar kamu dihina-hina karena kamu bantu orang miskin, saya berdoa kepada Allah agar dibukakan rezeki dan supaya saya satu waktu bisa menjadi orang yang mampu dan menolong orang. Ternyata Allah buat kamu bercerai dan saya mendengar itu, saya pun menikahi kamu dan sekarang keadaan kita seperti ini. Jadi Allah punya cara mengubah keadaan tanpa kita sadari. Syukuri fasilitas yang ada, jangan pernah mengolok-olok orang lain, ya, dan berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini. Ya. Nabi SAW bersabda, cukuplah seseorang itu berbuat dosa atau sangat berat jika dia merendahkan saudaranya muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin pernah dengar juga hadis tentang riba ya. Kata Nabi SAW, riba itu 73 level, 73 tingkatan. Yang paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Ini berarti yang paling rendah riba sama dengan dosa terbesarnya zina. Karena dosa besar zina itu zina sama mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, naudzubillah misalnya, atau saudara sama saudarinya, itu kalau terjadi berzina ini dosa zina paling besar. Zina yang kedua itu adalah zina dengan istri mujahid, zina dengan yang ketiga istri tetangga, terus zina secara umum. Ya. Tapi yang tertingginya zina dengan mahram itu adalah terendahnya riba. Level terendahnya, ini karena beratnya riba, maka jangan anggap remeh. Makanya pernah ada yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya punya ruko mau disewa dengan tempat transaksi riba, saya kan tidak terlibat. Bagaimana Ustaz? Saya balik tanya kepada pemilik ruko tersebut, kalau seandainya Anda sewakan untuk karaoke, diskotik atau tempat-tempat berzina, mau nggak? Oh nggak mau Ustaz, kan itu dosa. Baik, ini riba lebih berat. Ini lebih berat, transaksi utang piutang itu pinjol online yang berbunga, ini semua lebih berat daripada tempat perzinahan. Dan saksi bahasan kita kata Nabi SAW, dan dosa riba tertingginya, level 73-nya, itu setara dengan menghinakan seorang muslim.
Jadi menghina muslim, menghina pakaiannya, menghina jalannya, menghina bahasanya, menghina kulitnya, menghina pas wajahnya, pekerjaannya, rumahnya, itu selevel dengan tertingginya dosa riba. Lalu untuk apa masuk ke ranah itu? Untuk apa kita hina? Ada orang yang Allah tundukkan misalnya pekerjakan kepada kita, kata Nabi SAW kepada para asisten rumah tangga, mungkin supir atau yang lainnya, kata Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk memenuhi hak-hak kalian atau kebutuhan kalian, maka harus bersyukur. Di antaranya Nabi SAW mengatakan kalau pembantu kalian membawakan makanan maka ajaklah makan bersama. Kalaupun tidak, sisipkan makanan buat dia. Sisipkan makanan buat dia. Bukan makanan bekas. Makanan yang dari awal sudah ada kita bagi. Saya biasa berbagi pada keluarga saya di rumah. Setiap ada makanan, sisipkan dulu untuk asisten rumah tangga. Jangan dikasih makanan bekas. Kita beli buah-buahan dibagi, langsung dikasih. Jadi dia tahu kita kasih dia fresh, baru. Udah, itu bagus. Sehingga tidak ada unsur membuka pintu menghina ini. Nah ini penting sekali untuk digaris bawah. Nabi SAW bersabda, Al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tad al-mazlum. Hadits riwayat Abu Daud. Apabila ada dua orang yang saling hina dan mencaci maki, maka hinaan yang terucapkan ditanggung oleh yang memulai selama orang yang terzalimi tidak membalasnya. Jadi kalau misalnya ada orang gosipin kita nih, kita sabar, betul-betul memang pegel, tidak enak, tapi kita sabar, kita nggak balas. Maka dosa semua tertimpa kepada yang memulainya. Kita nggak kena. Sampai kita membalasnya. Jadi poin ini penting Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dalam membalas. Ya. Karena membalas ini berarti menandakan kita nggak ada pahala. Yang kedua, bisa saja impas, bisa impas. Misalnya kadar dosa cacian gosipan dia 5, kita juga 5. Tapi jangan lupa, bisa saja lebih. Bisa saja misalnya kadar hinaan dia 5, kadar hinaan kita 7. Berarti nanti pada hari kiamat dia punya hak 2 dari kita. Itu dalam sebuah riwayat pernah disebutkan. Nabi SAW menjelaskan makna hadisnya adalah kalau ada orang yang bertikai, selama ini seperti makna hadis ini, selama yang terzalimi, dihina, dicaci maki, tidak membalas, maka dosa pada orang yang menghinanya, gitu kan? Kalau dia membalasnya maka akan ditimbang di hari kiamat nanti. Seimbang enggak? Kalau seimbang berarti selesai, impas. Tapi kalau yang diserang tadi yang terzalimi ini mencaci lebih besar atau melakukan hal lebih besar, misal contoh ada orang yang fitnah dibalas dengan membunuh, bunuh kan lebih besar. Maka nanti hari kiamat orang yang tadinya jahat itu justru mendapatkan selisihnya. Lalu untuk apa? Sabar aja. Kalau seandainya di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian cuman kita sendiri yang dihina, wajar kita marah. Dan semua orang, siapa di antara kita yang tidak pernah dihina? Semua orang melalui itu. Semua orang melalui hinaan, cacian, digosipin orang, difitnah, pasti pernah terlintas dalam hidup kita. Sebagaimana kita semua juga pernah flu, sakit gigi, demam, meriang, itu biasa. Ya, pernah masuk angin, itu semua sunnatullah. Tinggal siapa yang sabar dia beruntung, siapa yang tidak sabar maka dia rugi. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela dan menghina seorang muslim kefasikan, keburukan akhlak, dosa. Dan membunuhnya merupakan kekafiran. Maksudnya levelnya sampai pada seperti dosa kekafiran walaupun dia belum keluar dari Islam. Juga Nabi SAW bersabda, man halafa bimillati ghairil Islam kadhiban fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi nari jahannam wa la'nul mu'mini ka qatli wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, saya bersumpah atas agama Kristen misalnya, mungkin itu tidak ada, tapi kalau ada orang bersumpah gitu, ya, walaupun dia berdusta sebenarnya, maka dia seperti yang dia ucapkan, seakan-akan dia orang kufur. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu benda, misalnya pisau, racun, maka dia akan disiksa terus dengan benda itu di neraka jahanam. Dan ingatlah, melaknat seorang mukmin, mengucapkan kata-kata tidak baik, ya, sama dengan hukum membunuhnya. Dan siapa yang menuduh seorang muslim orang mukmin dengan kekufuran, maka sama dia membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang lain diriwayatkan Tirmidzi dan juga Ibnu Ahmad. Kata Nabi SAW,
Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Bukanlah sifat orang mukmin. Ini harus berarti tidak ada di kamus kita. Enggak boleh ada di kamus, di benak kita tidak ada. Jangan lintaskan di lisan kita, jangan lintaskan di hati kita. Bukanlah sifat orang mukmin banyak menghina dan mencela, atau mencela dan menghina intinya. Karena sekali kita buka ini, kita akan terbiasa. Orang yang biasa menghina pembantunya, menghina temannya, menghina pakaian, tas, sepatu, penampilan, rumah, apalah kendaraannya segala macam. Sekali dia buka, akan terbuka terus. Makanya di sini dikatakan bukan sifat orang mukmin. Menghina atau banyak menghina. Kemudian juga banyak melaknat. Melaknat ini suka mendoakan keburukan. Orang yang buruk akhlaknya atau yang keji, ya, dan bukan orang yang buruk akhlaknya, ini sifat yang ketiga. Jadi bukan orang yang banyak mencela, bukan orang yang juga melaknat, bukan juga orang yang akhlaknya buruk, ya, misalnya kasar dan segala macam, dan bukan pula yang keempat orang yang buruk, ya, omongannya. Jadi nggak kasar omongannya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang suka melaknat, menghina, mencaci maki, merendahkan, ya, tidak akan pernah bisa memberikan syafaat dan juga tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Syafaat pertolongan. Jadi walaupun nanti dia timbangan amalnya sudah lolos, ya, tidak bisa dia kasih pertolongan orang lain. Kan kita berharap di hari kiamat, kalau misalnya amal soleh kita 10.000 misalnya, dosa kita cuma 1.000 misal. Kita masih punya 9.000, itu bisa kita berikan syafaat ke orang. Bukan dibagi-bagi, tapi nilainya bisa kita kasih. Misalnya ibu kita lagi butuh 2.000 kita kasih, ayah kita butuh 3.000 sampai habis. Ada orang dari umat ini, ya semoga kita termasuk itu. Kata Nabi SAW, ada orang di antara umatku yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat sejumlah suku Mudar. Mudar ini suku Arab yang paling banyak anggotanya, bisa jutaan orang. Ada orang hari kiamat bisa dia tolong sampai jutaan orang karena banyaknya amal solehnya. Nah ini orang yang suka mencaci maki, menghina, di hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat. Tidak ikut juga memberikan kesaksian bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kesaksian itu contohnya, Nabi SAW mengatakan akan didatangkan Nabi Nuh pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nuh, hai Nuh, ya, bagaimana kau dengan apa yang aku tugaskan? Kata Nabi Nuh, aku sudah menyampaikan ya Allah, tapi mereka menolak. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikat, datangkan kaumnya Nabi Nuh yang kufur, didatangkan. Lalu kemudian ditanyakan kepada mereka, apakah Nuh sudah menyampaikan agama kepada kalian? Mereka bilang belum, kami tidak pernah tahu ini Nuh. Berbohong mereka. Maka kata Allah SWT kepada Nabi Nuh, siapa saksimu? Kata Nabi Nuh, Muhammad dan umatnya. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW bersama kita untuk memberikan kesaksian kalau memang betul ya Allah, engkau telah sebutkan dalam kitabmu Al-Quran, dalam kisah Nabi Nuh, ada surah Nuh, ada dalam kisah Al-Anbiya, ya, disebutkan, dan beberapa surah-surah yang lain diceritakan tentang Nabi Nuh, sehingga tegaklah hujah atau argumentasi kepada kaum Nabi Nuh yang kafir dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang dimaksud dengan syuhada. Mereka bisa memberikan kesaksian pada hari kiamat. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, larangan-larangan mencela ini cukup banyak. Kalau dalilnya diantaranya tidak boleh mencela hewan. Dari hadis Abi Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, qala bainama jariyatun ala naqatin 'alaiha ba'da mata'il qaum id basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayak bihim al-jabal faqalat hal Allahumma al'anha. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusahibna naqatun 'alaiha la'nah. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu al-Aslami, beliau mengatakan ketika seorang budak wanita berada di atas seekor unta tunggangan dan di atas unta itu terdapat barang milik orang-orang lain. Ketika unta itu melihat ke Nabi SAW sedangkan jalan, ya, pada saat itu di antara gunung yang agak sempit dengan yang mereka lewatin, maka budak wanita itu berkata kepada unta tadi, karena kaki unta itu sedikit, ya, seperti mau keseleo, dia mengatakan, ya, kemudian cepatlah wahai unta. Maka dia mengatakan, ya Allah, laknatlah unta ini, kata wanita tersebut. Karena dia ingin untanya jalan cepat, untanya belum
mengikutinya. Maka kata Nabi SAW, unta yang sudah dilaknat tidak boleh menemani kami. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi nggak boleh kita mencaci maki gitu ya. Kalau mungkin sekarang kita motor, mobil ya, oh jelek banget mobil ini, kenapa begini dan begitu, mencaci maki kendaraannya sendiri. Juga kita tidak boleh menghina ayam jantan. Ya, mungkin ada sebagian orang tidak suka dengar kokokannya misalnya gitu kan, atau rupanya. Kata Nabi SAW, la tasubud diq, jangan kalian mencaci maki ayam jantan itu. Fa innahu yuqidu shalah atau yuqidu lis-shalah. Karena ayam jantan itu bisa membangunkan orang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan ayam jantan berkokok, mohonlah rahmat Allah karena dia sedang melihat para malaikat, gitu kan? Dan terbaliknya kalau kalian mendengarkan gonggongan anjing, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan karena mereka sedang melihat syaitan tersebut, ya. Juga larangan ada mencelah masa, waktu, menganggap ada hari sial, waktu sial, ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, la tasubud dahar fa inna Allah huwa dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki dan menyalahkan waktu, karena Allah pencipta waktu itu. Ya, saya tidak tahu di kota Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya pengalaman di kota Makassar. Satu waktu pernah, ini kisah mungkin 15-17 tahun yang lalu, saya waktu masih di sana, kebetulan saya memegang yayasan ayah saya di Makassar, dan ada anak sahabat ayah saya. Waktu itu sepantaran sama saya, lebih muda sedikit. Kemudian dia minta pekerjaan, saya sepakat sama ayah untuk pekerjakan. Hari pertama dia kerja, dia pakai motor yayasan. Lama kami tugaskan satu tempat, lama dia nggak balik. Begitu balik sudah luka-luka, ya. Luka-luka, dia jatuh, rupanya dia tabrakan sama orang yang sedang jadi korban pun dibawa sama dia. Kebetulan Allah amanakan ada klinik di rumah orang tua kami, kemudian diobatilah di situ. Setelah selesai negosiasi dan orang itu sudah maafkan, ada saya dengar, karena di klinik itu ada suster-suster di situ, kemudian mereka ngomong, ya, dari jauh saya dengar, mereka bilang, itu kan karena hari Selasa. Ya, itu bahasa dia, saya nggak tahu di Anda juga sama nggak. Terus saya karena nggak tahu, saya bilang, memang kenapa hari Selasa? Dari jauh saya ngomong gitu. Kata mereka, Ustaz nggak tahu ya, hari Selasa kan hari sial. Pernah dengar nggak itu? Hah? Loh, saya bilang, dari mana ini hari Selasa hari sial? Tidak ada dalam Islam hari sial, tidak ada waktu sial. Lalu saya sebutkan hadis ini, ya, jangan kalian mencaci waktu-waktu karena Allah yang menciptakannya, gitu kan? Ada hari dan waktu lebih baik dari yang lain, iya, tapi yang lebih buruk nggak ada. Hari Jumat lebih baik daripada hari lain, Ramadan lebih baik daripada bulan lain. Ada tempat lebih baik, Mekah dan Madinah lebih baik dari tempat lain, tapi bukan berarti tempat lain buruk, kan begitu. Nah ini sampai pada level waktu pun tidak boleh dicaci maki. Misal Anda tidak suka malam, Anda lebih suka siang aktivitas, tidak boleh caci maki malam. Atau Anda lebih suka malam karena bisa istirahat, jangan caci maki siang, dan seterusnya. Enggak ada waktu yang perlu kita caci maki, semua waktu baik. Mau dari awal terbit matahari, mau mulai terbit matahari, mau mulai siang terik, mau mulai sore hari, mulai malam masuk, pokoknya semua nggak boleh caci maki. Semua dianggap itu adalah waktu yang baik. Tinggal bagaimana kita menikmati saja di waktu-waktu itu, mengisi dengan hal-hal yang positif. Ada juga larangan tidak boleh mencaci maki angin, ya, berhembus, ya. Kalau angin biasanya yang sepoi-sepoi kita suka, tapi karena mungkin ada angin yang agak kencang, ada badai, nggak boleh dicaci maki. Kata Nabi SAW, la tasubbur riha fa idza ra'aitum minha ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa min khairi ma fiha wa min khairi ma ursilat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa min syarri ma fiha wa min syarri ma ursilat bihi. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki angin. Kalau kalian melihat sesuatu yang kalian tidak suka, angin kencang, angin badai, ada debunya, maka ucapkanlah, ya Allah, aku mohon kebaikan yang dibawa oleh angin ini, dan aku kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawa olehnya, dan kebaikan yang juga dia dihembuskan karenanya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, keburukan ya yang ada di dalamnya dan keburukan yang dihembuskan karenanya. Jadi kita memohon seperti itu. Ya. Sama dengan kalau kita dengar guntur, lihat petir, jangan dicaci maki. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukannya dan minta kebaikannya. Tidak boleh mencaci maki demam, penyakit. Ya. Sebagaimana hadits Jabir radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW kata Jabir bahwasanya Nabi SAW dakhala ala ummu Sa'ib atau ummul Musayyib tuzabzifin
Kebetulan Nabi SAW masuk mengunjungi seorang wanita bernama Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib, yang kebetulan waktu itu lagi dalam kondisi meriang, demam. Qalat al-humma la barakallahu fiha. Maka Nabi SAW tanya, malaki tuzahzafin, kenapa kamu begini keadaannya, ada apa gitu. Dia mengatakan demam, semoga Allah tidak berkahi demam ini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, la tasubbil humma fa inna tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jangan engkau pernah mencaci maki demam, karena betul-betul demam pun orang semua tidak mau demam. Kita merasa kayak enggak enak kalau demam itu kan, panas sekali. Dan kita susah aktivitas, tidak nyaman rasanya mau ngomong pun tidak nyaman, tidur susah. Kata Nabi SAW, jangan kamu caci maki, karena sesungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi terkikis habis dosa-dosa itu dengan demam dan penyakit-penyakit secara umum. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya terima saya sebagai ujian dari Allah sambil ikhtiar. Pergi ke dokter, minum obat, konsultasi dan segala macam. Juga tidak boleh mencaci maki sesembahan orang lain. Ya, misalnya ada orang Hindu, orang Buddha sembah patung, tidak boleh caci maki. Atau ada orang yang sembah hewan, tidak usah dicaci maki. Kita sekali lagi saya ulangi, ini kaidah dasar tadi di pembukaan kita. Bersyukur kepada Allah karena kita tidak sedang diuji dengan keyakinan itu. Bayangkan kalau Allah sesatkan kita jadi seperti orang-orang sebagian di India yang sembah sapi misalnya. Sapi, coba ketik di YouTube cuplikannya bagaimana mereka sembah sapi. Sapi datang dihiasi, mereka sujud masuk di bawah perutnya. Mereka anggap Tuhannya. Itu bahaya sekali kan. Ada orang yang satu anak muda dari Saudi datang juga di wilayah India, itu menyembah tikus. Satu kuil besar, masuknya berbayar. Tikus semua dalamnya. Saya sampai lihat, jijik banget melihat itu gambarannya dengan kotorannya, dengan baunya. Tapi subhanallah, ya, mereka anggap itu Tuhan. Mereka anggap itu disembah. Mereka kasih makan, mereka segala macam. Dan mereka ada satu kayak pintu ditutup pakai penjara, ada kayak jaring penjara. Mereka bilang di sini akan keluar di waktu tentu tikus berwarna putih. Kalau keluar berarti waktunya diterima hajatnya. Maksudnya kalau kita kayak mustajab doanya gitu. Nah, itu ada di antara mereka. Ada orang macam-macam, ada yang sembah patung. Patung itu mereka yang ukir, mereka yang bentuk matanya, hidungnya, tapi disembah. Padahal tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong. Nah, tetap kita tidak boleh caci maki. Kita berlindung kepada Allah dari keyakinan itu dan bersyukur satu sisi kita tidak diuji seperti mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 108 yang bunyinya, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Al-ayat. Jangan pernah kalian mencaci maki semua yang disembah selain daripada Allah. Maka nanti, atau orang-orang yang menyembah selain Allah, karena nanti mereka akan mencaci maki Allah dengan kebencian sementara mereka tidak punya ilmu. Sebagaimana kita juga tidak boleh mencelah ya orang lain sehingga mereka mencela kita. Seperti kata Nabi SAW, ya, tidak larangan orang mencela orang tuanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, adakah orang yang mencela orang tuanya? Kata Nabi SAW, iya, dia mencela orang tua lain, orang tua orang lain, akhirnya orang itu marah, dicela juga orang tuanya. Berarti sama saya dia cela orang tuanya sendiri. Maka enggak usah celah ya, orang lain. Kemudian juga larangan mencela makanan. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah." Nabi SAW tidak pernah sama sekali ya menjelek-jelekkan makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Cuma sebatas itu saja. Yang saya bilang tadi, saya janjikan saya mau sampaikan larangan mencela syaitan. Syaitan, ya. Ini ada pernah salah satu kerabat kami waktu ngomong-ngomong masalah yang menyesatkan manusia, syaitan, pimpinannya adalah iblis. Dan saya sempat jelaskan masalah qarin, pendamping kita dari syaitan. Karena ada pendamping dari malaikat yang selalu ingatkan kebaikan, kayak kalau kita dengar solat, azan, ada bisikan ayo solat, nah itu dari malaikat. Ada orang miskin bantu itu dari malaikat. Di situ kita tahu ada keberadaan malaikat. Kalau ada yang mengatakan udahlah nanti aja, tunda aja solatnya, atau itu orang masih mampu, ini dari syaitan. Maka kita tergantung ikuti siapa gitu. Waktu saya jelaskan ini, maka dia sambil tidak tahu dia serius atau tidak, tapi dari mukanya dia serius, masih anak muda gitu ya, masih remaja. Karena waktu itu saya ingin memberikan nasihat kepada mereka. Maka dia sambil balik ke arah kirinya, dia begini, ini memang qarin saya, sambil mau nonjok gitu ceritanya. Padahal dia nggak bisa lihat. Nah ini tidak ada manfaatnya.
Ya, tidak ada manfaatnya. Kita diperintahkan bukan untuk marah-marah sama syaitan, menghina syaitan. Kita diperintahkan berlindung dari syaitan. Kata Nabi SAW, La taqul ta'isa syaitanu, fa innaka idha qulta dhalik ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Jangan pernah kalian mengatakan celaka syaitan ini. Karena kalau kau ucapkan itu, syaitan akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Wa yaqul bikuwati walakin kul bismillah. Karena syaitan akan bilang, tuh lihat tuh, karena kekuatanku. Jadi syaitan makin sombong. Karena kita malah mencelah dia gitu ya. Tapi ucapkanlah walakin kul bismillah, tapi ucapkan bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika tasagara hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kau ucapkan bismillah, maka syaitan itu akan jadi kecil sampai seperti seekor lalat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. Saksi bahasan kita potongan awal hadis, la taqul ta'isa syaitan. Jangan pernah kalian menghina syaitan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata sebagai penutup ya, al-insanu la yu'mar bila'ni syaitan. Manusia tidak pernah disuruh untuk mencaci maki syaitan. Wa innama umira bisti'adzati minhu, tapi diperintahkan untuk berlindung darinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa imma yanzagannaka minasyaitan nazghun fasta'id billahi innahu samiun alim. Kalau syaitan sudah mulai merasuki dan menggodahmu, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan tersebut, sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Diambil dari fatwa Majmu' Fatawa Ibn Utsaimin jadi 3 halaman 125. Artinya kalau sampai syaitan pun gak boleh kita hina, kan apalagi yang lainnya. Dan sudah tadi panjang lebar kita sampaikan contoh-contohnya berhubungan dengan masalah ini. Kesimpulannya, tutup semua pintu celaan dan hinaan. Selesai. Ya. Dan yakinlah kalau ada pun manusia yang melakukan itu pada kita, kita sedang panen pahala. Senyum saja. Toh semua orang juga melalui masa-masa seperti ini. Allahu a'lam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.